Hey ho, let's go! Welcome back in my channel and welcome to this video. Di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang satu produk yang udah dari kemarin, lama banget sih, lumayan, kayaknya udah sebulan gitu kali ya, diminta untuk di review. Dan honestly gue baru sempet sekarang untuk membuat reviewnya gitu ya teman-teman. Ini sambil gue mencari di mana gue beli sih gitu ya, tuh di Shopee ketahuan kan. Jadi biar bisa kasih tahu ke kalian untuk detailnya. Nah, ini adalah produk yang bakalan gue review dari Teratu Matte Blur Set Translucent Loose Powder. Yang gue punya ini tuh yang kecil ya teman-teman, harganya 70.000 alias yang refill. Karena gue berpikiran gue nggak mampu lagi untuk menyimpan powder-powder yang dalam ukuran besar kalau cuma ngetes gitu, kecuali gue memang sudah tahu bahwa itu memang bagus, jadi pasti gue bakalan beli full size dan pasti bakalan gue pakai terus. Karena ini kan masih ngetes nih, jadi gue beli yang ukurannya refill. Dia isinya ada 15 gram. Terus untuk klaimnya Matte Blur Set Translucent Loose Powder, butirnya lembut, partikel halus, bantu nyamarin pori-pori, garis halus, jadi kelihatan halus sama matte ya, mampu nahan make up lebih lama, kasih efek airbrush, dia harus benar-benar halus ya kalau airbrush ya. Terus bisa digunakan di semua warna kulit. Kandungannya ada salicylic acid, centella asiatica sama tea tree. Jadi intinya dia ada kandungan dimana bisa bantu untuk teman-teman yang punya kulit jerawat tidak tersumbat pori-porinya, karena ada salicylic acid ya, centella asiatica itu dia lebih ke untuk anti-inflamasi, dan tea tree dia bisa bantu untuk menenangkan si jerawatnya itu sendiri ya. Dan klaimnya di sini betul sekali, bisa digunakan semua jenis kulit termasuk kulit berjerawat. We'll see. Oke, no fragrance, no paraben ya. 70.000 untuk harga ya, kalau menurut pendapat gue dia standar aja, almost in every store di e-commerce yang gue lihat itu harganya range-nya segitu ya untuk yang refill. Kalau untuk full size-nya 100 ribuan lebih, dan ya gue kasih tahu aja yang refill ya, karena memang ini kan gue belinya yang refill. Jadi kemasan dalamnya seperti ini teman-teman. Kalau yang whole package-nya itu dia ya seperti tempat loose powder pada umumnya seperti ini gitu ya. Jadi ya sudah, it's okay, karena kan gue biasanya untuk penggunaan powder pakai puff pizza gitu ya, jadi I have no problem untuk menggunakannya. Oke, kita bakalan coba lihat dan sensasi apa yang gue rasakan. Gue belum tahu, sekarang gue coba aja. Ini kita bakalan mulai, dan gue sangat percaya untuk penggunaan powder itu menggunakan puff pizza ini teman-teman, karena bisa diandelin banget tuh untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau ya, daerah-daerah area tepatnya. Oke. Warna kayaknya gue nggak tahu nih ya, gue harus bikin flash test nih, karena kok sepertinya ternampak seolah-olah kayak bakalan ada flash nih, karena gue lihat di kamera ini kan kena cahaya ya teman-teman, bagian sebelah sini tuh nggak ada keputihan, bukan keputihan, tidak ada warna putih yang nampak di atas wajah. Tapi setelah gue pakai Teratu ini di viewfinder kayaknya kelihatannya putih gitu. Ini gue coba untuk ratain, kita bakal coba. Oh my god, ada white cast guys. Coba ya, gue mau bandingin sama Ultimatu yang gue punya. Melihat lurus kiri, aduh tuh kalian bisa lihat deh. Oh no, aduh sedih gue, gimana ya. Ada coba ya, ini gue pakai Ultimatu yang warna light karena penasaran ya, kenapa sih kok white cast. Ini pakai yang warna light. Kalau misalkan kalian berpikiran bahwa mungkin Teratu warnanya lebih terang dibandingin yang si neutral dari Ultimatu, sekarang gue pakai yang light. Untuk bagian ini gue kasih yang warnanya terang. Tes berikutnya dari depan aja ya. Oke, tetap ya bagian yang Teratu lebih terang dan dia jelas. Itu ada white cast ya. Jadi kayak seolah-olah wajahnya itu ini padahal udah full banget untuk powdernya, tapi malah bagian Teratu itu enggak halus, lebih halus Ultimatu. Waduh, kumaha atuh, kumaha. Dan ini yang gue takutin ya teman-teman. Oke, untuk bagian perimeter gue ambil yang Ultimatu aja deh. Apakah dia bisa diakalin? Again ya, kita bakalan coba ngakalin aja supaya tidak ada white cast gitu. Duh, ini tiba-tiba gatel banget, kuping merah tuh.
Ya sudah, kita tes lagi ya, nggak apa-apa, nggak masalah, namanya juga lagi ngetes, review namanya. Kalau ada nggak cocok ya tidak apa-apa. Oke. Nggak terlalu ketolong ya kalau menurut pendapat gue, teman-teman. Coba kita pakai yang tebel, usahain, perjuangkan. Nih gue templokin yang tebel. Ini gue coba untuk blend. Jadi intinya selain dari penampilan yang putih kalau di foto pakai flash ya, untuk produk-produk yang ada white cast kalau menurut pendapat gue, atau tidak flashlight friendly itu coba untuk blend sehalus mungkin. Ambil fluffy brush seperti ini, di blend, dan dia kebanyakan itu kayak seolah-olah udah nutup, udah ya untuk mata telanjang ya udah putih gitu kan, udah nutup. Tapi pada saat pakai flash itu bagian-bagian tertentu di wajah itu nggak ketutup, teman-teman. Dan honestly lebih halus, jauh lebih halus yang Ultimato. Ini flash terakhir ya, flash test terakhir setelah gua blend. Oke. Agak sedikit ketolong kalau gue coba untuk blend, nggak terlalu yang jadi kayak belepetan atau jadi kayak terlalu patchy ya. Jadi dia ini kalau yang flashback itu dia patchy, teman-teman ya, atau kayak nutupin nggak nutupin gitu loh, antara ada dan tiada gitu ya kalau ada flashback. Tapi kalau yang nggak ada flashback, dia itu bener-bener halus dan rata. Coba ya gue deketin deh. Oke, mudah-mudahan bisa dilihat seperti ini. Bagian sebelah kiri untuk Ultimato dan sebelah kanan untuk Teratu. Kalian bisa lihat deh, bisa bandingin ya. Untuk Ultimato menurut pendapat gue jauh lebih halus, satu. Yang kedua, dia lebih ringan, lebih bisa menutupi ya, walaupun bukan coverage ya teman-teman. Dia lebih bisa melindungi, kayak seolah-olah melapisi lah gitu ya, bukan ngasih coverage ya, dibandingin si Teratu. Walaupun untuk Teratu perbandingannya adalah dia itu lumayan ya, dia matte banget gitu. Dan kalau menurut pendapat gua, untuk teman-teman yang mempunyai kulit banyak wrinkle segala macam, pakainya tuh bener-bener harus sedikit. Tapi ya balik lagi ke flashback tadi ya, ada white cast. Kalau gua mungkin akan dicampur aja kali ya powdernya ya, bisa diakalin sih sebenarnya, cuman ya tetap aja ya Ultimato the best. Oke teman-teman, gue mau lengkapin dulu ya makeupnya, jangan kemana-mana, di sini aja. Ini dia hasilnya setelah gue lengkapin makeup looknya teman-teman. Dan untuk penggunaan powder dari Teratu ini, kalau gue bandingin dengan penggunaan powder dari Ultimato, baik yang warna light maupun natural, untuk Teratu tadi di awal gue udah kasih tahu bahwa dia memang tetap kencang banget white castnya, atau dia tidak ramah flashlight. Sedangkan untuk yang Ultimato lebih ramah flashlight, bahkan sampai gua menggunakan warna yang light flashlight dan warna yang light di powder dari Ultimato nggak ada flashback gitu ya, kekeh nggak ada flashback. Tapi setelah dilengkapin gimana ya, kayak gini teman-teman tuh. Setelah dilengkapin ini tes lagi ya udahlah, untuk memastikan bahwa gimana kalau dilengkapin gitu ya, untuk flashbacknya masih tetap ada atau gimana. Gue penasaran aja sih, tapi mudah-mudahan sih ini apa istilahnya membayar penasaran kalian juga gitu ya teman-teman. Oke, nggak terlalu kelihatan sih ya. Oke teman-teman, jadi intinya untuk powder dari Teratu ini kalau dipakai on its own karena selalu ada yang bilang pakai di sendiri gitu kan ya, jangan di atas compact powder nanti bilangnya gitu ya. Ini udah gue coba produknya untuk digunakan on its own dan untuk nyeting khususnya ya teman-teman, dan dia ada flashback. Cuman kalau di dust away semua powdernya, jangan terlalu tebal, intinya pakainya tipis atau di mixing dengan powder lain dan dilengkapin makeup looknya, masih bisa ketolong gitu, masih bisa bagus dan nggak terlalu kentara flashbacknya. Mudah-mudahan sih ya, karena kan biasanya itu bakalan kelihatan pada saat kalian foto bareng sama orang, flashback itu ya. Jadi bakalan kelihatan banget pada saat orang lain yang tidak ada flashback dan muka kalian tuh yang putih setengah kayak gue tadi, karena pakai powder dari Teratunya ini memang setengah gitu ya. Oke, dan ya udah kita bakalan wear test aja ya teman-teman. Untuk Teratunya kita balik lagi setelah minyaknya keluar, jangan kemana-mana, di sini aja setelah 9 jam teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu tampilan base makeupnya atau foundation ya, ini tepatnya gue pakai Cushion, kalian tinggal cek di video review tentang Revlon Cushion. Tapi kali ini kita bakalan coba cek untuk Teratu powdernya kalau di compare sama Ultimato. Oke, nah tadi bagian sebelah kiri gue cuma pakai Ultima aja, Ultima atau Ultimato. Untuk bagian sebelah kanan tadi gue pakai Teratu powder dan coba dihilangin white castnya dan it works kalau menurut pendapat gue. Dan untuk halusnya lumayan halus, dan untuk Teratu powder ini quite matte
dan dia tebal jenisnya, tipisan Ultimate 2. Terus untuk ketahanan, I guess ya gue harus lihat dulu nih, karena gue harus mastiin minyaknya yang di sebelah mana yang lebih banyak. Oke teman-teman. Oke, kalau menurut pendapat gue ya, untuk Terra2 Blur Set Loose Powder ini bener-bener kayak sama untuk ketahanannya dengan Ultimate 2 ya, in case teman-teman wondering. Terus udah gitu bedanya adalah dari segi harga nggak terlalu yang significantly different. Terus sama-sama produk dalam negeri dengan Ultimate 2. Terus udah gitu bedanya adalah kalau Ultimate 2 dia sangat amat tipis, tidak ada white cast, menutupi secara sempurna, even dia tipis tapi bagus banget, ada sedikit, sangat amat sedikit sin. Sedangkan untuk yang Terra2 sangat amat matte, tebel, dan mungkin bakalan disukai oleh teman-teman yang memang punya kulit berminyak ya teman-teman. Karena dulu juga gue pada saat gue berminyak banget seluruh wajah gue suka jenis-jenis powder yang seperti ini gitu. Nah, karena masalahnya dari Terra2 Loose Powder ini dia ada white cast gitu, jadi intinya PR gitu, gue harus pakai double untuk bisa ngilangin white castnya in case gue gunakan flashlight pada saat foto gitu. Tapi sebenarnya nggak pernah juga sih ya, jarang. Dan dia bisa diakalin, dibuang eksesnya gitu, dan jadi halus, jadi tampilannya sama ya, nggak terlalu yang berbeda banget dengan penggunaan yang Ultimate 2. Terus udah gitu bisa diakalin juga dicampur dengan powder lain nantilah ya. Gue jadinya ini nanti mungkin untuk gue mix semuanya dengan powder lainnya, karena gue juga punya Soemura, itu juga ada white castnya, makanya gue nggak pakai ya kan ya. Terus mungkin gue bakalan coba campurin dengan powder lainnya supaya gue bisa dapat concoction atau kayak cocktail dari loose powder yang bisa gue pakai gitu ya, khusus buat gue yang memang cenderung kulit itu sudah banyak fine lines dan wrinkle. Oke, jadi kalau misalkan kalian tanya poinnya berapa untuk poinnya dari Terra2 ini, kalau menurut pendapat gue dari whole packaging, harga, segala macam, gue nggak ada komplain, dan gue senang banget dia mempunyai refill, jadi gue nggak perlu beli packaging yang gedenya banget, harus beli dengan harga yang mahal gitu ya. Tapi if I'm not mistaken ternyata Ultimate itu juga ada ukuran gedenya gitu ya, dan yang sekarang gue beli itu ukuran yang sedang ya atau kecil ya. Jadi ya ini cuma minusnya cuma satu. Jadi untuk nilainya ayamnya lagi ngambek. Shh, mami lagi kerja. Shh. Nih, good boy. Harus suruh Ailan berhenti dulu. Oke, jadi untuk nilai gue bisa kasih Terra2 powder ini 9 ya teman-teman. Walaupun kalau untuk preference gue pribadi, gue nggak terlalu suka karena dia ada white cast gitu. Itu aja sih problemnya. Selain dari white cast, mungkin dia masih masuk ke dalam powder yang terlalu tebal untuk digunakan di atas kulit wajah gue gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebih untuk review gue tentang Terra2 Loose Powder, dan terima kasih buat temen di sana ya untuk sarannya review tentang Terra2 powder ini. Dan ya videonya sampai sini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe videonya. Subscribe ke channelnya, like, share, komen di bawah, dan komen ke videonya, share videonya. Ya udahlah itu ya, itu semua ya. Ya kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Oke, bye bye.